Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggrenia Rahab. Saya dari kelas TAN 2B. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses transaksi atau pertukaran informasi antara komunikator atau pemberi pesan dengan komunikan atau penerima pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli, komunikasi juga bisa didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu menggunakan simbol-simbol untuk menetapkan dan menafsirkan makna dalam lingkungannya. Bentuk komunikasi berdasarkan pesan yang disampaikan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Dalam komunikasi verbal, penggunaan bahasa perlu diperhatikan dengan memperhatikan konteks. Komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi nonverbal biasanya disampaikan melalui simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata-kata. Komunikasi nonverbal juga menjadi pendukung dalam memberikan makna pada pesan verbal serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai makna tergantung situasi dan konteks. Ruang lingkup verbal. Pilihan kata. Kata-kata yang dipilih untuk menyampaikan pesan haruslah tepat, jelas, dan mudah dimengerti oleh penerima. Struktur kalimat. Kalimat yang digunakan haruslah tersusun dengan baik dan logis agar mudah dipahami. Intonasi suara dapat memberikan penekanan pada bagian tertentu dari pesan dan membantu menyampaikan makna yang ingin disampaikan. Contoh kasus penerapan komunikasi verbal dalam dunia kerja. Contoh komunikasi verbal rapat kerja. Dimulai rapat kerja yang paling singkat sampai yang paling lama dan membosankan. Disadari atau tidak, ketika kita bergabung dalam rapat kerja, berarti kita sedang melakukan komunikasi verbal di tempat kerja. Kita akan mulai mengumpulkan anggota tim untuk saling berdiskusi tentang proyek kerja mendatang, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, saling bertukar ide, memberikan pendapat atau asumsi, dan lain sebagainya. Contoh komunikasi verbal presentasi bisnis atau lainnya presentasi lainnya. Contoh komunikasi verbal kedua adalah presentasi. Ada rapat kerja, maka ada presentasi tersebut akan diadakan secara internal atau eksternal. Presentasi akan mendorong semua orang di dalamnya untuk saling berkomunikasi secara verbal satu sama lain. Ruang lingkup nonverbal. Ekspresi wajah dapat menunjukkan berbagai macam emosi seperti senang, sedih, marah, atau bingung. Kontak mata dapat menunjukkan tingkat perhatian dan minat terhadap lawan bicara. Gerak tubuh dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai macam pesan seperti persetujuan, ketidaksetujuan, atau rasa tidak nyaman. Jarak antar individu dapat menunjukkan tingkat keintiman dan keakraban dalam hubungan. Pakaian dapat memberikan informasi tentang identitas, status sosial, dan kepribadian seseorang. Sentuhan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai macam pesan seperti kasih sayang, dukungan, atau rasa tidak nyaman. Contoh kasus penerapan komunikasi nonverbal. 1. Seorang guru dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengelola kelas, seperti dengan menggunakan kontak mata untuk menarik perhatian siswa atau dengan menjilangkan tangan untuk menunjukkan otoritas. 2. Seorang dokter dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk membangun hubungan dengan pasien, seperti dengan duduk di dekat pasien dan melakukan kontak mata. 3. Seorang atlet dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengintimidasi lawan, seperti dengan menatap atau dengan membuat gestur yang mengancam. Contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Contoh verbal: 1. Berbicara langsung, 2. Menulis surat atau pesan, 3. Presentasi, 4. Membuat pesan suara. Contoh nonverbal: 1. Mengangguk, 2. Memberikan jempol, 3. Tersenyum, 4. Intonasi. Menganalisis mana yang lebih efektif antara formal dan nonformal. 1. Komunikasi nonverbal dianggap sangat penting karena sifatnya telah jujur dibanding pengucapan kata-kata atau bahasa atau komunikasi verbal. Dengan melihat komunikasi nonverbal dari lawan bicara, kita bisa mengetahui bagaimana perasaan mereka ketika berkomunikasi.
2. Komunikasi nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan perasaan dan emosi bandingkan dengan komunikasi verbal. Perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal menjadi sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Secara garis besar, perbedaannya ada pada komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan tertentu secara jelas, sedangkan komunikasi nonverbal digunakan untuk menyampaikan emosi, sikap, dan niat pemberi pesan. Kesimpulannya adalah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu bahasa dan kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata, lebih kepada ekspresi nada suara, tone of voice, desah atau six, jeritan, screams, kualitas vokal atau vocal quality, dan juga menggunakan isyarat atau gestur. Gerakan momen, penampilan appearance, ekspresi wajah, facial expression. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.